Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai efusi pleura. Perkenalkan, nama saya Rika Mentari. Saya Wulandari. Saya Aulia. Saya Aulia Salsabila. Saya Arnika. Efusi pleura. Efusi pleura adalah kondisi medis yang ditandai dengan penumpukan cairan abnormal di ruang pleura, yaitu antara paru-paru dan dinding dada. Kondisi ini dapat menyebabkan sesak nafas, nyeri dada, dan gejala lainnya tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Penyebab efusi pleura terbagi menjadi 4. Yang pertama ada infeksi, yaitu di mana penyakit infeksi seperti pneumonia, tuberkulosis, dan infeksi paru lainnya dapat menyebabkan peradangan pada pleura, memicu penumpukan cairan. Dan yang kedua ada kanker. Kanker paru, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya dapat menyebar ke pleura, menyebar efusi pleura. Dan yang ketiga ada gangguan jantung. Gangguan jantung, kegagalan jantung kongestif dapat menyebabkan penumpukan cairan di ruang pleura karena tekanan darah tinggi di pembuluh darah. Dan yang terakhir ada penyakit autoimun. Penyakit autoimun seperti lupus dan reumatik artritis dapat menyebabkan peradangan pada pleura yang menyebabkan efusi pleura. Selanjutnya pathway KDM efusi pleura. Nah, seperti yang kita lihat di bagang ini, yaitu ada beberapa jenis penyakit yang dapat menyebabkan efusi pleura. Nah, efusi pleura itu merupakan penimbunan cairan di dalam rongga pleura. Efusi pleura itu disebabkan karena penurunan ekspansi paru, sehingga dapat menyebabkan sesak napas, kemudian terjadinya penurunan suplai O2, sehingga terjadinya gangguan pertukaran gas, kelemahan, kelelahan, serta intoleransi aktivitas. Seperti yang kita lihat pada bagang tersebut, bahwa semua yang ada di bagang tersebut bisa mengakibatkan, yaitu bisa mengakibatkan ansietas, risiko infeksi, dan nyeri. Untuk lebih jelasnya kita bisa memperhatikan bagang tersebut. Selanjutnya manifestasi klinis efusi pleura. Yang pertama itu ada sesak napas. Efusi pleura dapat menekan paru-paru dan mengurangi kapasitas paru untuk mengembang, menyebabkan kesulitan bernafas. Yang kedua itu ada nyeri dada. Penumpukan cairan di ruang pleura dapat menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan di dada, terutama saat bernapas dalam. Yang ketiga, batuk. Efusi pleura dapat menyebabkan batuk kering atau batuk dengan dahak. Yang keempat, demam. Efusi pleura yang disebabkan oleh infeksi seringkali disertai demam. 3. Diagnosa keperawatan dengan urutan prioritas masalah dan pendukung. Yang pertama itu diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas. Pendukungnya yaitu sesak nafas, hasil gas, darah arteri menunjukkan hipoksemia, kemudian nyeri akut. Pendukungnya itu rasa sakit di dada, ekspresi wajah, menangis, kala nyeri, menunjukkan skop tinggi. Yang ketiga, kecemasan. Pendukungnya itu ekspresi wajah, cemas, laporan pasien tentang ketakutan, gelisah, dan tidak tenang. Selanjutnya pencegahan efusi pleura. Yang pertama vaksinasi. Vaksinasi untuk mencegah penyakit infeksi seperti pneumonia dan tuberkulosis dapat membantu mengurangi resiko efusi pleura. Yang kedua, pola hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan menghindari rokok dapat meningkatkan kesehatan paru-paru dan mengurangi resiko efusi pleura. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan rutin. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dapat membantu mendeteksi dini penyakit yang dapat menyebabkan efusi pleura seperti kanker dan penyakit jantung. Adapun kesimpulannya dari PPT kami yaitu efusi pleura itu merupakan kondisi medis yang memerlukan penanganan tepat dan segera. Penanganan yang tepat dan cepat dapat membantu mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Penting untuk memahami penyebab dan gejala efusi pleura serta pencegahannya agar dapat menjaga kesehatan paru-paru dan mencegah timbulnya efusi pleura.